Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, di kesempatan kali ini kita akan belajar pembahasan struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang sebelumnya untuk struktur dan kaidah, struktur teks LHO sudah pernah kalian catat dan kalian pelajari. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri karena sebelumnya kalian belum pernah mendengar suara saya mungkin. Nama Bapak adalah Bapak Chandra Handoko. Saya pengajar bahasa Indonesia di kelas kalian. Saya bertempat tinggal di perumahan Ambarawa Asri RT 9 RW 12. Untuk menghemat waktu, mungkin perkenalan cukup itu. Langsung kita masuk pada pembahasan struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya. Struktur teks laporan hasil observasi, kalian bisa melihat buku paket kalian halaman 22. Monggo dilihat dulu. Strukturnya yang pertama adalah pernyataan umum dan klasifikasi. Pernyataan umum itu apa? Yaitu paragraf pembuka atau pengantar wacana. Kalau bahasa yang lain mungkin disebut sebagai bahasa basi sebelum masuk pada inti pembahasan. Dalam pernyataan umum juga terkadang ada klasifikasi. Klasifikasi itu pengelompokan. Jadi dalam paragraf awal itu disebutkan juga klasifikasinya atau pengelompokannya. Boleh ada klasifikasi, boleh tidak. Misalnya bagaimana untuk klasifikasi? Contoh, kalau pohon kelapa ya, pohon kelapa itu dilihat dari bagian-bagiannya bisa diklasifikasikan. Misalnya buah, batang, akar, dan daun. Itu adalah klasifikasinya. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Apa itu deskripsi bagian? Deskripsi bagian adalah penjelasan bagian yang diklasifikasikan yang terdapat pada pernyataan umum dan klasifikasi. Jadi, misalnya tadi klasifikasinya yang pertama buah. Dijelaskan buah kelapa itu seperti apa bentuknya. Terus mungkin jenis-jenisnya buahnya seperti apa? Oh, mungkin ada yang kelapa hijau, ada kelapa wulung dan yang lainnya gitu. Terus ada juga nanti di paragraf berikutnya, kalau anggap saja untuk pernyataan umum dan klasifikasi adalah paragraf pertama, kemudian deskripsi bagian tadi yang buah paragraf kedua, kemudian yang paragraf ketiga batang dijelaskan. Batang bagian bentuknya seperti apa, gunaannya dan yang lainnya. Sampai dengan klasifikasi, penjelasan klasifikasi semua yang terdapat pada pernyataan umum. Jadi itu masuk dalam bagian deskripsi bagian. Dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Apa itu? Yaitu manfaat yang terdapat pada setiap objek yang diamati. Bagaimana misalnya? Dapat disimpulkan dari pembahasan di atas. Begitu besar manfaat yang terdapat pada pohon kelapa. Mulai dari akar sampai dengan ujung daunnya. Gitu. Itu adalah deskripsi manfaat. Ya, kita akan melihat analisis struktur teks laporan hasil observasi ini. Kalian bisa melihat di bagian awal kalau nggak salah halaman 9 itu tentang ini.
struktur teks laporan hasil observasi, judul teksnya adalah wayang. Di buku kalian ada, kalian bisa melihat dulu. Ya, kita analisis strukturnya apa. Yang pertama, pernyataan umum. Nah, ini ada di paragraf pertama. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia, dan seterusnya. Kemudian klasifikasi. Klasifikasinya bagaimana? Ini. Para wali songo penyebar agama Islam membagi wayang menjadi 3. 1. Wayang kulit. 2. Wayang wong. 3. Wayang golek. Nah, ini klasifikasi. Jadi untuk pernyataan umum ini ada di paragraf pertama, klasifikasi ada paragraf kedua. Berikutnya deskripsi bagian. Deskripsi bagiannya ini dijelaskan penjelasan dari klasifikasi. Yang pertama tadi wayang kulit. Perhatikan ini, wayang kulit. Di sini wayang kulit, wayang wong, kemudian wayang golek. Deskripsi bagiannya juga ada wayang golek. Oke, wayang golek. Kemudian ternyata ada tambahan di sini nanti. Ini. Wayang suket, wayang motekar. Wayang suket, wayang motekar. Dan yang terakhir adalah manfaat. Manfaat wayang. Apa manfaat wayang? Media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Itu adalah penjelasan dari struktur teks laporan hasil observasi. Kita lanjutkan untuk pembahasannya tentang kebahasaan teks laporan hasil observasi. Halaman 33. Yang pertama, banyak menggunakan kata serta frasa, verba dan nomina. Jadi apa itu kata, frasa, verba, nomina akan saya jelaskan nanti. Kemudian afiksasi atau pengimbuan. Yang ketiga, kalimat definisi dan deskripsi. Yang keempat, kalimat simpleks dan kompleks. Ya, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Kata atau frasa, verba dan nomina. Kata, contohnya ini, contoh kata membaca, meja, aku, sepeda, almari. Ini adalah contoh kata. Kalau frasa, minimal 2 kata dalam satu fungsi. Misalnya, saya sedang membaca buku. Saya, subjek, sedang membaca, ini predikat, buku, objek. Sehingga untuk frasa dalam kalimat saya sedang membaca buku hanya ada 1, yaitu sedang membaca. Gitu. Untuk saya bukan frasa, buku bukan frasa. Karena apa? Frasa minimal 2 kata. Ini, saya membaca buku 3 kata, tidak terdapat frasa. Saya sedang membaca buku, ada 4 kata, 1, 2, 3, 4. Frasanya 1, sedang membaca. Ada di posisi predikat. Saya, subjek, sedang membaca predikat, buku, objek. Saya dan buku bukanlah frasa. Kaidah kebahasaan yang berikutnya adalah afiksasi atau pengimbuan. Kalian bisa buka halaman 35. Suatu kata dapat berubah kategori jika mendapat imbuan. Misalnya kata benda menjadi kata kerja atau sebaliknya. Jadi kata benda bisa menjadi kata kerja atau sebaliknya. Yang bagaimana? Kata dasar menjadi kata kerja jika mendapat imbuan menasal, beberdi. Menasal maksudnya apa? Men, meng, mem. Itu. Beberdi. Jadi misalnya contoh kata kerja ya. Kalau misalnya yang jadi kata benda, sepeda. Bersepeda, sepeda kata benda, bersepeda kata kerja. Itu.
Kemudian untuk kata dasar menjadi kata benda jika mendapat imbuhan penasal per-an. Penasal maksudnya apa? Pem, men, peng, penge, seperti itu. Misalnya tinju, peninju, makan itu kata kerja, makanan. Kasih a, diberikan akhiran an, makanan menjadi kata benda. Gitu. Kalau ada yang belum paham, bisa kalian tanyakan di grup Elisda. Berikutnya adalah kalimat definisi dan deskripsi, halaman 38. Apa itu kalimat definisi? Kalimat berisi penjelasan pengertian sesuatu menggunakan konjungsi definisi, yaitu merupakan, adalah, ialah. Jadi konjungsi definisinya yaitu merupakan, adalah, ialah. Kalau kalimat terdapat kata yaitu, merupakan, adalah, atau ialah, berarti itu kalimat definisi. Kemudian untuk kalimat deskripsi berisi menggambarkan sesuatu, misalnya menyebutkan bentuk fisik. Di teks The Topeng itu ada kalimat deskripsinya, misalnya The Topeng itu terletak di Batu Malang dan yang lainnya. Atau misalnya pohon kelapa bentuknya seperti ini, itu berarti kalimat deskripsi, gitu ya. Nah, untuk teks yang terakhir, kebahasan yang terakhir, kalimat simpleks dan kompleks, insya Allah kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Itu, jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di grup Elisda. Sekian penjelasan dari saya, semoga sedikit bisa membantu kalian untuk memahami penjelasannya sebelumnya sudah kalian catat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.